Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham Aji Utama. Di sini saya akan membimbing misalnya presentasi dari kelompok kami, di mana kelompok kami ini mempresentasikan terkait problematika penerapan UBD di lembaga formal sebagai seorang guru. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama saya Ilham Aji Utama, kemudian yang kedua ada Indah Puspitasari, yang ketiga ada Christine Noviani, keempat ada Latifah Rumambarsari, dan yang terakhir Lusida Kiswari. Untuk pemaparan selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri. Pengertian guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pengertian guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru memiliki tugas dan peran penting dalam dunia pendidikan. Tugas pokok seorang guru adalah mendidik peserta didik dalam berbagai keilmuan dalam rangka mencapai tujuan dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Guru perlu merancang pembelajaran sebelum masuk ke kelas agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan optimal. Salah satu metode perancangan pembelajaran yang efektif adalah perancangan mundur atau backward design atau yang sering kita sebut dengan understanding by design atau UBD. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan atau di sekolah, masih terdapat permasalahan yang muncul atau yang dialami guru sebagai pelaksana pembelajaran. Baik, kita masuk ke problematika guru. Yang pertama adalah guru cenderung terfokus secara sempit pada semua materi yang harus dibahas. Jadi, kita sebagai guru itu di lapangan cenderung masih fokus pada pencapaian materi, penargetan materi atau bab. Kemudian yang kedua adalah mengalami kendala dalam mempersiapkan asesmen yang tepat. Padahal dalam mempersiapkan asesmen ini membutuhkan pemahaman terlebih ya, termasuk karakteristik peserta didik, jadi asesmen yang tepat itu seperti apa, terus kemudian materi ajarnya juga harus disesuaikan dengan metode. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya sumber daya dan dukungan dari pihak sekolah. Kadang biasanya dari pihak sekolah itu masih mentargetkan pencapaian materi, jadi masih terpatok pada kurikulum yang lama ya, bukan terpusat pada peserta didik, tapi justru malah pencapaian materinya, yang dikejar materinya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pengalaman membuat rancangan pembelajaran dalam penerapan pendekatan UBD. Terus selanjutnya yang kelima adalah guru seringkali berfokus pada pengajaran daripada pembelajaran. Jadi fokus dalam mengajar itu adalah ke gurunya, bukan dari pembelajaran, prosesnya itu bukan. Jadi lebih fokus ke gurunya dalam pengajarannya. Terus kemudian yang keenam, masih terdapat guru yang enggan melaksanakan evaluasi di akhir karena keterbatasan waktu. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaannya sudah sesuai ya, tapi di lapangannya ternyata tidak tepat waktu, jadi molor. Jadi evaluasinya di akhir itu tidak kebagian waktu. Jadi sering temui di lapangan itu evaluasi di akhir itu tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah guru kurang menguasai kelas, guru kurang menguasai materi pelajaran, dan yang terakhir adalah guru kurang memahami setiap karakteristik peserta didiknya. Padahal pemahaman karakteristik peserta didik ini sangat diperlukan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Kemudian untuk solusinya akan dilanjut oleh rekan saya. Nah, setelah dipaparkan mengenai problematika dari guru, untuk solusinya antara lain, yang pertama, berdiskusi dengan guru lainnya di sekolah yang juga menerapkan pendekatan UBD. Yang kedua, berbicara dengan kepala sekolah mengenai program untuk membahas kebutuhan sumber daya. Yang ketiga, melihat kembali unit yang telah dirancang sebelumnya dan mencoba untuk merevisi lesson plan agar sesuai dengan prinsip UBD. Yang keempat, mengidentifikasi konsep utama.
yang perlu dipahami oleh peserta didik, dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu memahami mengenai konsep UPD itu sendiri. Untuk solusi yang selanjutnya, yaitu yang kelima, sebagai guru, untuk mengikuti workshop atau seminar terkait kerangka dalam penyusunan UPD. Yang keenam, menyiapkan pembelajaran dengan matang mulai dari tujuan sampai langkah-langkah pembelajaran harus jelas. Yang ketujuh, saling berkolaborasi, refleksi, dan evaluasi dengan stakeholder di sekolah formal. Dan untuk yang terakhir, itu perlu pendalaman bagi seorang guru untuk penguasaan konsep. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, guru harus bersiap dalam menghadapi pembelajaran abad 21 apapun tantangannya, dengan terus mengembangkan kemampuan dan membuka wawasan yang lebih luas demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah perlu adanya kerjasama dalam berbagai pihak untuk mencapai pembelajaran dengan pendekatan UPD. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Karena waktu yang sudah selesai, maka presentasi dari kelompok kami saya cukupkan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.